seru banget ya tadi kajiannya, Masya Allah. Iya, tadi kan ada 3 poin. Yang pertama itu tahsin, tilawah, sama satu lagi poin ketiga apa, Pak? Aku juga lupa lagi nggak nyatet. Ya gimana dong? Oh iya, kan ada Kalam TV. Iya bener, gak keingetan. Kita nonton ulang lagi aja. Nontonnya di HP aku ya. Oke, nih. Aduh. Tadi yang mana ya? Kok ya ini ya? Oke, kita percepat. Oh iya. Nah, yang ini Kak. Oh, Nih. Oh, yang ketiga tahfiz, Kak. Oh iya, tahfiz ya? Iya. Oke, aku catat dulu. Untung aja ada Kalam TV. Bisa kebantu catatan. Iya. Berawal dari sebuah mimpi dan harapan, Kalam TV hadir pada tahun 2016 sebagai channel di platform YouTube untuk mensyiarkan Islam seluas-luasnya dengan tayangan-tayangan yang menarik, inspiratif, dan juga penuh dengan nilai hal-hal edukasi. Kami membangun ini dengan kerja keras dan komitmen bersama dengan para pemuda yang juga memiliki kesadaran yang sama tentang kewajiban berdakwah. Kualitas yang tampil di layar kaca merupakan bentuk keseriusan kami dalam bekerja dan bertumbuh guna untuk bisa memberikan yang terbaik untuk umat muslim. Secara konsisten kami menyajikan tayangan seputar dunia Islam yang diantaranya diskusi keislaman, berita tentang dunia Islam dan kajian keislaman secara live untuk membantu kaum muslimin yang berhalangan hadir secara langsung untuk menyimak kajian di masjid-masjid yang mulia. Kini, dengan mudah masyarakat muslim dimanapun mereka berada bisa melakukan tholabul ilmi hanya dengan menekan satu tombol dalam gadgetnya. Kurang lebih ada 20 tayangan live streaming dalam sepekan yang akan membantu masyarakat muslim Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya menyaksikan kajian dengan mudah dan menyenangkan di channel YouTube Kalam TV. Langkah ini kami ambil sebagai upaya untuk memberikan kontribusi tayangan-tayangan yang bernilai positif di jagat maya Indonesia khususnya. Dengan ini semua, kami menyadari bahwa tidak ada dakwah tanpa tantangan. Pada tahun 2019, kami mengalami tantangan dalam berdakwah di platform YouTube ini. Channel yang sudah kami bangun dengan setidaknya sudah dinikmati oleh 40-70 ribu subscriber dengan pertumbuhan 1000 subscriber per harinya dan jutaan kali tayang harus kami ikhlaskan karena terkena hack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami berharap pihak YouTube bisa membantu kami, akan tetapi kami sadar jika Allah sedang mengajarkan kepada kami tentang arti sabar dan terus berjuang. Setelah hal tersebut terjadi, tidak memutuskan semangat kami untuk mensyiarkan Islam. Kami bangun kembali channel Kalam TV ini dan sampai saat ini telah dinikmati oleh 33.000 subscriber dan diputar sebanyak 2 juta kali. Kami pun memutuskan untuk tidak memonetize channel kami agar masyarakat muslim Indonesia bisa merasa nyaman menyaksikan tayangan di Kalam TV tanpa harus diselingi oleh iklan. Keikhlasan dan kecerdasan adalah kunci bagi kami untuk bisa memberikan tayangan yang berkualitas untuk umat muslim di seluruh dunia. Alhamdulillah, berkat dukungan dari umat, Kalam TV bisa terus berkembang dan bertumbuh agar menjadi mercusuar tayangan keislaman di Indonesia yang tidak terafiliasi oleh pihak manapun dan dengan bimbingan langsung dari Kiai Haji Didin Habiduddin selaku pembina. Kami merasa terjaga sekaligus yakin dalam melangkah dalam mengeluarkan konten-konten edukatif, inspiratif, dan akurat. Kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mendukung Kalam TV dengan cara mengkoreksi saat terjadi kesalahan, memberikan ide terbaik, dan mendukung tumbuh kembangnya Kalam TV baik secara material dan moral.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Villa di rumah, dimanapun Anda berada. Saya Laudhi Lafiza Putra bersama Ustadz Hafiz Taqwa dalam acara Syiar Dakwah Semarak Ramadan yang insya Allah akan tayang setiap pada subuh selama bulan Ramadan. Nah, ada yang menarik nih. Kita akan membicarakan tentang wasiat. Apa sih wasiat-wasiat yang disampaikan Nabi kepada para sahabatnya? Langsung kita akan menyimak dari Ustadz Hafiz Taqwa. Tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat fillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah wasiat yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah wasiat yang ditujukan kepada sahabat Nabi, yaitu Ibnu Abbas. Mungkin teman-teman sahabat fillah masih ada yang belum tahu siapa itu Ibnu Abbas. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Arab, Ibn artinya adalah anak. Nah, Abbas ya nama bapaknya. Berarti Ibnu Abbas adalah anak dari si Abbas. Nah, Abbas ini dia itu adalah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, berarti Ibnu Abbas ini siapa ya Nabi? Keponakan. Iya, keponakan apa sepupu? Sepupu. Sepupunya Nabi, teman-teman. Ya, jadi Ibnu Abbas adalah sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat itu Nabi berkata kepada Ibnu Abbas. Nabi berkata seperti ini. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Nah, jadi Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam. Gulam ini panggilan kepada anak-anak yang belum balik. Ya, rentang waktunya antara 2 sampai 7 tahun, bro. Ya, berarti kan belum balik kan? 7 tahun ada yang udah balik? Belum. Ya, jarang. Ya, mungkin nggak ada deh. Kalau perempuan paling 9 tahun kali ya, atau 8 tahun. Nah, ini 7 tahun, apalagi laki-laki. Laki-laki rata-rata balik tuh 13, mungkin ada 10 ya. Oke. Nah, makanya Nabi berkata kepada sepupunya, ya gulam. Nah, kalau bahasa sekarang mah bocil, gitu ya, bocah cilik ya. Tapi kalau bahasa bahasa bagusnya nak gitu ya. Nak, u'allimuka kalimatin. Aku ajarkan kepadamu untaian kalimat atau untaian nasihat. Atau kita bilang untaian wasiat lah ya. Karena kan tema kita wasiat. Ya. Selanjutnya Nabi berkata, ihfazillaha yahfazka. Ya, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya adalah kita menjaga Allah itu dengan cara kita menjalankan syariatnya. Kita menjaga syariat Allah, menjaga hukum-hukumnya. Yang dimana kita melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, jika kita menjaga syariat Allah, kita menjaga agama Allah, maka insya Allah Allah akan menjaga kita. Ya, luar biasa ya, kita dijaga sama Allah. Yang kedua, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Nah, diulang lagi sama Rasul. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati dia di hadapanmu. Maksudnya bagaimana kok ada di depan kita? Nah, maksudnya adalah ketika kita menjaga Allah, maka insya Allah Allah akan berada di depan kita. Maksudnya adalah membimbing kita. Jadi Allah yang menjadi pembimbing hidup kita.
Kalau bahasa kita kan supervisor. Supervisor. Jadi langsung Allah yang menjadi supervisor kita. Ya Masya Allah ya. Masya Allah. Yang dimana kalau kita dibimbing sama Allah, ya maka insya Allah kehidupan kita akan mudah, akan smooth. Karena siapa pembimbing kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus jaga Allah selalu. Ya, kita jaga syariatnya, kita jaga agama Allah. Oke, selanjutnya ya. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi terkadang ya, sahabat fillah, kalau kita minta kepada teman kita atau kepada orang tua kita, tentu ada batasannya. Betul. Ya, mungkin saja jawabannya nanti. Iya atau tidak nanti. Iya atau tidak. Atau nanti. Iya. Ya. Ya terbatas kan. Tapi kalau Allah tidak, langsung dikabulkan. Karena kemampuan Allah itu limitless. Betul. Tidak terbatas. Minta apa saja akan dikabulkan. Bahkan bahkan Allah yang minta sendiri, ya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Pasti dikabulkan sama Allah. Maka kalau kita minta sesuatu ya sahabat fillah, mintanya kepada Allah. Ya, jangan sampai kita bilang, wah saya orangnya hidup sendiri, nggak tahu mau minta ke siapa. Ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang terakhir ya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kita ingin meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah sebaik-baik penolong kita. Ya, Nabi kita Muhammad SAW itu setiap sholat kan minta doa kepada Allah. Ya, mengucapkan Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Jadi memang sebaik-baik pertolongan, sebaik-baik penolong itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita bilang, wah nggak ada yang mau nolongin saya. Betul. Ya, jangan sampai ngerasa, wah saya hidup sendiri saja di dunia ini. Tidak, ada Allah yang akan menolong kita. Nah, mungkin itu saja ya, wasiat Nabi yang bisa kita amalkan selama bulan puasa ini. Ya, jadi selama bulan puasa ini mari kita jaga Allah dengan menjaga ya syariatnya, yaitu dengan berpuasa Ramadan. Ya, jangan sampai kalian berpuasa ya siangnya, sorenya malah berbuka. Iya. Jadi puasa cuma sampai zuhur. Jam 1 aduh lapar, buka puasa, pergi ke warteg gitu ya. Jangan sampai, harus full ya. Ya kita menjaga Allah ya. Kalau kita ingin dijaga sama Allah, maka kita harus ya menjaga Allah dengan menjalankan syariatnya ya. Dan juga jangan sampai kita meminta pertolongan atau meminta sesuatu kepada selain Allah. Maka nanti itu jatuhnya ke dalam kesyirikan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi begitu. Masya Allah. Sahabat fillah di rumah dan dimanapun Anda berada, begitu jelas ya tadi pemaparan dari Ustadz Hafiz Taqwa mengenai wasiat Nabi Muhammad ini kepada Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas. Ya, Masya Allah, tadi kita disuruh menjaga syariatnya Allah. Udah gitu nanti Allah akan menuntun kita kepada jalannya gitu. Dan juga jangan meminta kepada selain Allah. Nah, gimana kalau misalkan Ustadz nih, di zaman sekarang ini kan banyak nih lagi trending atau viral yang khodam, terus dia nanya-nanya, betul kan, dia nanya-nanya tentang ini gimana nih masa depan saya, atau saya gimana, aura saya itu gimana, apakah banyak rezekinya kah, jodohnya nanti artis ataupun cantik gitu kan. Nah gimana nih saat sedangkan kan kita ini disuruh meminta kepada Allah, dan banyak sekarang di medsos ataupun di HP kita itu aplikasi-aplikasi yang sebenarnya dikira kita tuh permainan gitu, tapi ternyata itu menuju pada kesyirikan. Tafadhol Ustaz. Oke, Taib, sahabat fillah. Jadi memang di zaman yang super canggih ini, ya, ini mana juga kita tidak lepas dari yang namanya HP, ya. Tentu kita harus bisa menjaga diri kita. Jangan sampai kita jatuh ke dalam kesyirikan yang tanpa kita sadari itu syirik.
Nah, betul. Ya, contohnya tadi sudah disebutkan. Jadi mungkin ada yang live ya, misalkan tukang ramal live nih. Ya. Jadi kita zaman sekarang tuh nggak perlu kita ke dukun, maksudnya ke tempatnya, ke rumahnya, nggak perlu. Dengan kita lewat live pun kita tahu, oh ini tukang ramal, ini dukun ya. Ya, itu gratis teman-teman, nggak perlu bayar. Tinggal buka HP. Iya, buka HP, nanya. Ya, misalkan, Mbah, ya, tolong cek kodam saya. Ya, gimana masa depan saya nanti? Nah, ini tanpa kita sadari teman-teman. Nah, jadi hati-hati jangan sampai kita merusak pahala puasa kita. Ya, betul. Kita harus hati-hati dalam bersosmed, sosial media. Jangan sampai kita jatuh ke dalam kesyirikan ya karena kita mungkin tidak tahu hukumnya. Jadi sahabat fillah, ya, ketika kita meminta ya atau bertanya sesuatu ke tukang ramal itu sudah termasuk ke dalam kesyirikan. Dan dalam satu hadis disebutkan man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal. Arraf artinya tukang ramal ya. Jadi dari kalimat araf ya'rifu. Ya, bahasa Arab artinya adalah mengetahui. Jadi arraf orang yang mengetahui. Mengetahui di sini adalah maksudnya masa depan. Jadi peramal ya. Fasalu an syai' dan dia bertanya sesuatu apapun itu kepada arraf ini tukang ramal. Maka salatnya lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila. Salatnya tidak akan diterima 40 hari. 40 hari. 40 hari. Bayangkan. Kita puasa. Iya, 30 hari. Tambah 10 hari. Tambah 10 hari, sholat kita nggak diterima. Rugi kita ya. Nauzubillahi min zalik. Ya, sholat kita udah sholat jamaah, subuh ya, sholat tarawih jamaah semua. Tadarus juga. Tapi nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gini yang harus kita perhatikan. Ya, tanpa kita sadari ya bisa jadi kita jatuh ke dalam kesyirikan. Tambahan lagi di hadis yang lain ya. Man ata kahinan au arrafan ya fasaddaqahu bima yaqul ya faqad kafara bima unzila ala Muhammad ya. Barang siapa yang mendatangi kahin ya dukun wa arrafan dan peramal. Jadi dibedakan sama Rasul. Ada yang namanya dukun sama peramal. Biasanya kalau dukun ini yang berkaitan dengan ilmu hitam. Nah, ini dukun. Tapi kalau ramal ya hanya meramal ya. Fasaddaqahu bima yaqul. Dan kita mempercayai apa yang dikatakan ya faqad kafara bima unzila ala Muhammad ya. Maksudnya kita telah menjadi kufur, menjadi kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu bro, hati-hati ya kita ya. Masya Allah ya, pemirsa sahabat filah, pemirsa Kalam TV dimanapun berada, penjelasan Ustaz Hafiz Taqwa begitu jelas bahwa ketika orang ataupun siapapun yang datang kepada paranormal, dukun ataupun orang pintar yang dibilang orang pintar ya Ustaz ya, dan mereka meminta ataupun menanyakan tentang hal yang tidak diketahuinya, mungkin itu akan termasuk kekufuran Ustaz. Kesyirikan juga. Kesyirikan. Masya Allah Ustaz. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Hafiz Taqwa tadi bisa kita amalkan, bisa kita renungkan, dan juga bisa kita menjadikan kita lebih baik lagi ke depannya. Amin. Amin. Jazakallah Ustaz. Mudah-mudahan tayangan ini dan apa yang disampaikan Ustaz itu bisa membuat sahabat filah pemirsa Kalam TV dimanapun berada menjadikan lebih baik lagi. Amin. Di bulan Ramadan ini ya Ustaz. Amin insyaallah. Mungkin untuk itu cukup sekian Ustaz. Ya. Baik. Jazakallah khair. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hussein Gaza. Senang sekali saya bisa berkolaborasi hari ini dengan Kalam TV, Kajian Kepalestinaan. Buat teman-teman kalian yang nonton video ini, ada 3 tugas kalian. Pertama, ya kalian like, share video ini agar menjangkau lebih banyak penonton. Kedua, kita support. Ini adalah media Muslim yang selama ini jarang tampil karena jarang disupport, jarang apresiasi. Untuk mengcounter, untuk menyimbangkan konten-konten sampah yang banyak berseliweran di media sosial. Ini momen kita ya untuk menjadi ladang dakwah kita, ladang perjuangan kita, bahwa media Islam harus disupport oleh umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini. Maka dari itu teman-teman silakan di like, di subscribe Kalam TV dan di share seluas-luasnya agar bisa ya menjadi lentera dan menjadi inspirasi buat umat Islam, karena kontennya bagus banget, banyak kajian-kajian yang penting banget untuk kalian ikuti. Insya Allah Ta'ala juga bernilai ibadah untuk kita semua. Kalam TV sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum. Pulang sholat subuh kok ngantuk ya. Padahal nanti jam 7 ada janjian kajian. Tidur lagi ya, nanti jam 6 bangun. Jam berapa nih? Astagfirullahaladzim. Jam setengah 10. Siap-siap dulu deh. Wih, udah siap nih. Alhamdulillah. Hah? Gak ada uang? Oh iya, semalam kan habis jajan banyak, jadi uangnya habis. Terus gimana berangkatnya nih? Oh iya, kajiannya kan live di Kalam TV. Ikut live-nya aja lah.